selamat jumpa. Jumpa lagi dengan Paman Sam ya, di Anak Kreatif tentunya. Senang sekali anak-anak sudah berada di depan pesawat televisi bersama kakaknya, bersama adiknya. Itu bapak ibunya juga ikut. Ya, Paman Sam kembali hadir di Anak Kreatif. Kali ini Paman Sam tidak mendongeng, tetapi memberikan satu pengetahuan terhadap anak-anak semua, yaitu tentang tabungan, manfaat tabungan. Tetapi sebelum Paman Sam berbicara manfaat, saya ceritakan dulu alat-alat menabung pada zaman Paman Sam masih SD, pada zaman mbah-mbah, kakek nenek itu kalau menabung itu di alat-alat seperti ini. Nah, di alat-alat seperti ini dari gerabah, bentuknya kalau dulu itu bentuknya seperti ini. Yang paling banyak itu bentuknya bentuk bentuk ayam-ayaman ini. Bentuknya seperti ini, ada lubang untuk memasukkan uang, seperti ini. Nah, alat-alat menabung ini sebenarnya dulu zamannya Paman Sam masih SD, zamannya mbah-mbah dulu, macam-macam alat untuk menabung uang itu. Alat menabung uang itu bisa seperti ini namanya celengan. Nah, jadi bahasa Jawanya itu celengan, nyelengi. Nah, nyelengi itu nabung uang. Ada yang seperti ini, ada yang lebih bentuk yang lebih sederhana, misalnya dari bambu. Bambu itu yang ada ruasnya kiri kanan itu tidak dilubangi, tetapi yang dilubangi selebar ini, bisa memasukkan untuk uang. Begitu biasanya digeraji gitu. Nah, celengan atau alat menabung dari bambu, dari gerabah seperti ini, biasanya mbah-mbah dulu kalau bambu ya sudah ditaruh di dinding gitu, agak ke atas gitu, atau di atas lemari gitu. Nah, ada juga yang mbah-mbah dulu itu menabung uang itu di laci meja tulis atau laci almari yang ada kuncinya. Nah, di situ buat menyimpan uang untuk menabung. Lah, yang dinamakan menabung itu adalah menyimpan sebagian uang. Jadi kalau misalnya punya uang 10.000 misalnya, yang dibuat belanja untuk kebutuhan 9.000 misalnya. Nah, yang 1.000 karena sudah tidak untuk dibelanjakan kebutuhan, ya dimasukkan ke dalam celengan yang 1.000. Itu fungsi-fungsi tabungan. Nah, tabungan itu sebetulnya anak-anak harus rajin menabung. Kan sering ada kata-kata rajin menabung. Rajin menabung pangkal kaya misalnya begitu. Itu sebenarnya untuk menyemangati anak-anak, untuk motivasi anak-anak biar rajin menabung. Lah, menabung dulu kalau zaman mbah-mbah dulu, zaman kecilan Paman Sam dulu, itu juga kadang-kadang tidak bisa menahan nafsu. Seperti tadi Paman Sam kan mengatakan bahwa menabung atau nyelengi itu kan menyimpan sebagian uang setelah dibelanjakan kebutuhan. Nah, begitu. Jadi seperti itu tadi, 10.000 ada uang 2.000, 1.000, 2.000, 3.000, kebutuhan sudah tercukupi. Nah, uang itu dimasukkan di celengan, ditabung. Tetapi
ada juga waktu itu semasa kecil Paman Sam itu karena apa? Karena tidak sabar sudah nyelengi 1.000, 2.000, 3.000 kebutuhan Paman Sam waktu kecil itu sudah tercukupi, tapi masih ingin sesuatu. Jadi beli buku, nah itu kan kebutuhan untuk sekolah. Tetapi ternyata Paman Sam masih punya keinginan untuk beli layang-layang misalnya, beli mainan misalnya begitu. Nah dulu itu ada tekniknya anak-anak, tekniknya jadi di lubang ini dicokit, nah gitu ada apa sama lidi gitu dicokit, nah dikeropyok nih, dicokit-cokit ini keluar ruang 2.000, 3.000 untuk beli layangan. Nah itu artinya bahwa anak-anak masa kecil Paman Sam sudah digoda nafsu keinginan, kebutuhan. Nah itu tidak boleh anak-anak, tapi dulu itu masih ada cara-cara seperti itu. Nah ini seluk-beluk celengan. Ada lagi loh mbah-mbah dulu itu kalau menabung sisa dari hasil dari belanja itu sisanya, karena tidak punya celengan ini misalnya, tidak punya bambu untuk menyimpan uang, lah uang itu dilemparkan di atas pian, nah, di atas langit-langit rumah, ya sudah dilempar situ, setiap pulang belanja sisa uang 1.000, 2.000 dilempar. Itu kenapa harus di atas, kenapa tidak ditaruh di celengan, ditaruh di meja misalnya? Ya itu tadi, khawatir kalau anak-anaknya atau cucu-cucunya seperti kecilnya Paman Sam dulu dicokit-cokit, nah itu, atau diambil, nah itu, nah sehingga tidak ada sisa dari tabungan. Nah sekarang fungsinya apa nabung itu? Begini, anak-anak harus rajin menabung. Misalnya begini, anak-anak sudah beli buku satu seharga 5.000, ballpointnya sama pensilnya 3.000, berarti 8.000, uang saku 10.000, berarti sisa 2.000 ditabung. Begitu terus setiap hari 2.000, 1.000, 2.000. Nah suatu saat ternyata kebutuhan anak-anak ini kan tidak tentu. Ya misalnya buku sudah terpenuhi, ballpoint masih ada, pensil masih ada, penghapus masih ada, tas masih ada. Ternyata satu saat tiba-tiba pada musim hujan, lah ini bukunya kena hujan. Nah ini kan bencana alam tidak disangka-sangka, bukunya basah, bukunya robek, nah, padahal uangnya sudah habis, jatah untuk beli buku. Nah akhirnya uang tabungan itu menolong anak-anak untuk bisa membeli buku yang kena hujan, yang hancur kena hujan itu tadi. Nah akhirnya untunglah kita menabung, ya sih. Nah terus bagaimana bentuk-bentuk tabungan, jenis-jenis tabungan dan fungsi-fungsi tabungan yang lain, jangan kemana-mana dulu, nanti Paman Sam akan cerita lebih detail tentang tabungan. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih di depan pesawat televisi melihat Paman Sam di Anak Kreatif yang kali ini berbicara masalah tabungan. Nah itu tadi Paman Sam sudah berbicara tentang kenakalan anak-anak karena memenuhi nafsu keinginan
bukan karena kebutuhan. Tadi juga sudah diterangkan tentang fungsi nabung. Nah, seperti itu tadi. Sekarang musim hujan. Nah, misalnya hujan-hujan ternyata tiba-tiba sepatunya anak-anak berlubang. Tiba-tiba lemnya sepatu lepas. Nah, kan susah. Padahal sepatu butuh untuk sekolah. Nah, untungnya tabungan itu ketika sepatu anak-anak lepas di musim hujan ini, tabungannya bisa untuk beli sepatu tanpa harus meminta ke orang tua lagi, tanpa harus meminta ke bapak atau ibu atau mbah itu. Punya tabungan sendiri. Nah, kalau tabungan ini dulu biasanya kalau masa kecilnya Paman Sam itu memang tidak dibuka-buka kalau tidak terpaksa seperti itu tadi. Jadi ketika tidak terpaksa beli sepatu karena musim hujan lemnya lepas harus beli sepatu. Nah, kalau memang kebetulan orang tua pas juga belum gajian misalnya, belum punya uang misalnya, nah tabungan ini berfungsi. Nah, bukanya tabungan itu biasanya ya dipecah. Kalau dari gerabah ini ya langsung biar gitu dijatuhkan. Nah, atau kalau bambu ya dibelah. Nah, Paman Sam dulu itu kalau menabung itu 1 tahun sekali dipecahnya. Bahkan sama adik-adik Paman Sam sama kakak-kakak Paman Sam berlomba-lomba siapa yang paling banyak isi dari celengannya ini ya, gitu. Bukannya kapan, setahun sekali, cuman setiap hari raya Idul Fitri. Kenapa hari raya Idul Fitri? Karena hari raya Idul Fitri biasanya selalu beli baju baru, sepatu baru, celana baru. Itu dari celengan ini. Atau mungkin kalau baju-bajunya, sepatu, celana sudah dibelikan orang tua, nah celengan ini berfungsi untuk jalan-jalan. Biasanya ke alun-alun, ke pasar malam. Uang dari tabungan itu untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, ya begitu biasanya. Nah, itu fungsi celengan. Nah, sekarang tidak seperti ini lagi. Ya boleh pakai ini kalau anak-anak kepingin menabung di alat celengan gerabah ini, boleh. Masih banyak yang jual di pasar-pasar, itu masih banyak yang jual. Tetapi sekarang ini ada kemudahan lagi, di sekolah juga ada wajib menabung. Nah, misalnya setiap hari Senin ngisi tabungan, nah itu ada. Nah, itu nanti biasanya kalau anak-anak lulus atau kenaikan kelas, nah uang tabungan itu biasanya untuk rekreasi bersama-sama satu kelas atau satu sekolahan. Tidak perlu meminta uang ke orang tua lagi. Itu fungsi-fungsi daripada tabungan. Nah, jadi anak-anak, apalagi anak kreatif, harus rajin menabung. Untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Seperti itu tadi, misalnya sepatunya lepas, lemnya bisa beli lagi untuk ke sekolah, atau bukunya basah, robek, beli baru lagi dari uang tabungan. Atau untuk rekreasi, ya misalnya begitu. Nah, itulah fungsi-fungsi tabungan kalau anak-anak rajin menabung. Nah, sekarang Paman Sam ingin mengajak anak-anak untuk membuat satu karya. Seperti biasanya Paman Sam menyediakan ini. Nah, sekarang ini. Nah, ini Paman Sam milih kertas sobekan dari majalah. Majalah ini kertasnya berwarna-warna. Nah, berwarna-warna seperti ini. Kenapa harus memilih yang warna-warna? Ya karena Paman Sam misalnya anak-anak tidak punya
pensil warna, tidak punya cat warna, ya ini kertas ini sudah bisa menjadi karya. Karya apa? Nah, tunggu ya, seperti ini. Misalnya kita butuh kertas ini disobek segini misalnya, seukuran berapa ini kira-kira? Kira-kira seukuran 2 cm, ke sini 6 cm. Terus ada lagi. Nah, di sini adik-adik mesti ini anak-anak di rumah punya sapu hijau, sapu yang hitam itu. Kalau bahasa Jawanya sapu duk, ada yang hitam ini. Kita ambil satu saja, cari sapu yang sudah rusak misalnya, atau sapu yang masih utuh yang tidak boleh, tetapi tidak boleh diambil banyak-banyak, diambil satu saja atau 2 gitu misalnya. Nah, dari ijo ini anak-anak bisa membuat sesuatu, jadi tidak usah beli di mana-mana, ambil dari sekitar di rumah kita. Nah, misalnya seperti ini, kertas yang itu tadi ukuran 2 cm 6 cm, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan di tengahnya ditekan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti pita. Nah, tengahnya ini kita kita ikat dengan ijo ini tadi. Kita ikat dengan ijo seperti ini. Seperti ini. Sudah seperti ini. Diikat seperti ini. Lah terus fungsinya apa ini? Begitu. Kalau ini anak-anak ya, misalnya anak 5 misalnya, kakak, adik sama teman-teman yang lain membuat seperti ini, membuat seperti ijo dengan kertas ini. Nah, ini sudah menjadi ramai kalau dimainkan. Misalnya masing-masing anak membuat 2 ijo seperti ini, kertas seperti ini. Nah, terus seperti ini. Nah, seperti ini. Lah sudah, kita mainkan aja. Seperti kupu-kupu. Ini sudah seperti kupu terbang. Kalau ini didekatkan di bajunya Paman Sam yang hitam, sudah tidak kelihatan anunya, ijonya. Yang kelihatan hanya kupu-kupu terbang. Seakan-akan Paman Sam bermain sulap. Tubuhnya keluar kupu-kupu, misalnya begitu. Nah, permainan-permainan ini banyak sekali macamnya. Jadi tidak hanya di ruangan saja. Nah, kalau masing-masing anak memiliki 2 kupu-kupu ini, kemudian semua dimainkan seperti ini. Cara memainkannya tinggal dipelintir-pelintir gini. Hijaunya dipelintir-pelintir begini. Maju mundur, pelintirannya maju mundur. Nah, ini kupunya sudah terbang. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Masing-masing anak 2, anak 5 berarti 10 kupu berterbangan. Wah, itu ramai sekali. Nah, ini bisa tidak hanya di sini saja, tidak hanya di ruangan saja. Wah, lepas. Yang lepas ganti ini. Ini. Nah, terus mainnya bagaimana? Mainnya bisa macam-macam. Nah, nanti Paman Sam tunjukkan ya. Karena mainan anak kreatif itu harus memunculkan daya imajinasi, harus memunculkan daya khayal. Anak-anak kreatif harus memiliki daya khayal yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana daya khayal yang tinggi ini dengan kupu-kupu kertas dan hijau ini? Jangan kemana-mana, tetap di anak kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di anak kreatif. Nah, tentunya ini tadi menarik sekali, anak-anak ingin tahu bagaimana kertas dan hijau tadi difungsikan. Karena tadi sudah seperti kupu. Nah, sekarang anak-anak kreatif harus bisa mengembangkan imajinasinya, mengembangkan daya khayalnya. Sekarang Paman Sam sudah berada di ini bunga-bunga
bunga-bunga yang berwarna pink ini ya, mekar, indah dan cantik. Nah, kupu-kupunya kita seperti ini misalnya. Jadi anak 10 misalnya, masing-masing anak 5, masing-masing 2, jadi 10 kupu. Nah, kupu ini bisa berterbangan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah seperti kupu-kupu di taman bunga. Misalnya mencelok ini, misalnya hinggap gini, celep, terbang lagi. Terbang lagi mencari benang sarinya bunga yang satunya, hinggap di sini. Hinggap menghisap benang sari dari bunganya. Setelah menghisap benang sarinya, terbang lagi. Seperti ini. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah permainan dan anak-anak bisa bercerita dengan karya kupu-kupu dan sapu hijau ini dengan bunga-bunga di rumah. Sudah bisa bercerita banyak tentang kupu dan bunga ketika anak-anak membuat karya seperti ini. Nah, itulah anak kreatif yang selalu memunculkan ide-ide kreatif dan berkarya tentang apa saja yang ada di sekitar kita. Tidak perlu membeli. Nah, tadi sudah bercerita tentang tabungan, tentang alat-alat menabung, tentang fungsi menabung, dan sekarang karya-karya kreatif. Kupu-kupu mencari benang sari di bunga-bunga berwarna pink, seperti ini. Ya, jangan kemana-mana. Minggu depan tetap tunggu di Anak Kreatif ya. Pokoknya anak kreatif selalu memberikan cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan karya-karya kreatif bagi anak-anak. Sampai jumpa.